Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Sangat jelas, Mbak. Dengar Mbak Susi yang cantik katanya Jelas. MC. Bukanya juga Terima jelas. kasih Pak. Hari ini Bapak yang ketiga bilang saya cantik. Kepada yang terhormat Bapak Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Wahyudin. Yang kami hormati narasumber spesial kita pada siang hari ini yaitu Bapak Dr. Ardi Aji. Yang kami hormati Bapak Kabak dan KF di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati pula Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta para hadirin peserta sharing knowledge, baik dari internal BPS maupun dari instansi selain BPS yang hadir pada Zoom meeting sharing knowledge kita kali ini. Bapak dan Ibu peserta sharing knowledge yang berbahagia, berbicara tentang kemiskinan tentunya bukan hal yang asing bagi kita semua. Namun ketika kemiskinan ekstrim kita sebutkan, mungkin ada sebagian dari kita yang baru mendengar atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali. Nah, kebetulan tadi sempat saya baca sekilas, semoga tidak salah ya Bapak narasumber, kalau kemiskinan itu didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan 2,5 PPP per hari, sedangkan kalau kemiskinan ekstrim itu didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah 1,9 US dollar PPP per hari. Semoga tidak salah. Nah, seperti yang disebutkan telah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Provinsi bahwa Bapak Dr. Ardi adalah sangat sibuk sekali. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara inti dari sharing knowledge kita kali ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan CV beliau. Dr. Ardi Aji ini merupakan alumni ISTIS, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Syah Kuala Aceh, kemudian S3-nya di Universitas Indonesia. Sebenarnya CV yang beliau sampaikan sangat banyak sekali, tapi izinkan saya merangkumnya ya Bapak narasumber. Jadi Bapak Dr. Ardi Aji ini adalah peneliti juga, dosen juga, konsultan juga, apalagi kalau tentang susunah. Jadi beliau ini ibarat restoran adalah kokinya yang meramu, meracik agar data susunas itu bisa kita nikmati dengan enak gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa menyapa. Selamat siang Pak Dokter. Terdengar ya Pak suara saya Pak? Terdengar dengan baik. Terima kasih ini. Karena kebetulan Bapak Dr. Ardi Aji tidak sempat menonton MotoGP, izinkan saya iklan sebentar Pak ya. Ya. Ke Mandalika membawa keledai. Sang unta tertinggal di tengah gurun. Sebelum paparan dimulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke toko membeli ikan, Pak Puan ke kantor membawa rantang. Sebelum Pak Dokter menyampaikan paparan, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang Bang Ardi ya, walaupun lewat Zoom meeting ya. Bayangkan kita sedang di Mandalika gitu ya Bang Ardi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Ardi Aji untuk menyampaikan paparannya. Waktu yang kita siapkan sekitar 45, maksimal 45 menit agar diskusi kita nanti bisa lebih banyak. Silahkan Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya grogi nih tampil di depan ahli-ahli statistik seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah diberi kesempatan, terutama Pak Mahidin ya. Pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit mengenai pemahaman dan kebijakan terkini tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Kebetulan dalam seminggu belakangan ini kami sedang fokus ya di dalam kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi saya coba mau menyampaikan, kebetulan tadi pagi Menko Perekonomian ada meeting level menteri yang menyampaikan tentang pemberdayaan ekonomi. Jadi saya coba sosialisasikan sekalian gitu ya.
Jadi ada sekitar 4 slide dari Menko Perekonomian tentang apa sih program yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan untuk rumah tangga miskin ekstrim. Tapi sebelum itu, saya coba menyampaikan sedikit Bapak Ibu, pensasaran itu jadi sangat penting sekali di dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan ekstrim itu kita tahu bersama, konsepnya itu merupakan kemiskinan yang diukur dengan ukuran absolut. Artinya apa? Jadi dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia dengan mekanisme purchasing power parity, ya, $1,9 dolar purchasing power parity yang membandingkan harga antar negara di dunia. Ya, jadi angka kemiskinan terakhir kita sebenarnya untuk 2021 itu untuk miskin ekstrim itu sekitar 4%. Tetapi Bapak Ibu sebagai informasi saja di teman-teman, ada updating 1,9 PPP ini oleh Bank Dunia, ya, oleh Bank Dunia. Tetapi mungkin tahun ini atau awal tahun depan akan disampaikan sebagian besar negara-negara di dunia $1,9 PPP-nya meningkat. Ada sekitar sedikit saja, sekitar 10 negara saja yang menurun. Salah satunya di Indonesia, ya, karena nilai harga kita itu lebih murah dan sebagainya, sehingga GK kita, miskin ekstrim kita turun. Jadi angka kemiskinan ekstrim kita menurut laporan Bank Dunia itu sebenarnya posisinya bukan di 4 lagi untuk 2021 ataupun 2020, lebih kecil dari angka ini. Tapi kita serahkan saja Bank Dunia yang melaporkan itu. Kemudian Bapak Ibu, kebijakan ini kenapa sekarang ini sangat intens untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim? Yang pertama, memang langsung Pak Presiden mengatakan di 4 Maret 2020, beliau meminta kemiskinan ekstrim itu jadi 0 di tahun 2024. Jadi 0 di tahun 2024. Artinya apa? Kebijakan kita yang angka kemiskinan kita di 2020 itu sekitar 3,8, itu diminta 0 ke 2024. Padahal di 2021 naik jadi 4. Ya. Ini jadi penting sekali karena pimpinan tertinggi sudah menyampaikan tentang isu ini. Yang kedua, ini ditindaklanjuti setelah malah ini ditindaklanjuti lebih dari setahun setelahnya, itu Presiden di ratas juga menyampaikan hal yang sama. Ya. Kemudian ditetapkanlah 5 kabupaten di 7 provinsi yang disebut dengan 35 wilayah prioritas. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Wakil Presiden, ya, pleno khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini Agustus 2021. Kemudian September sampai hari ini terakhir kemarin adalah ini ada ratas data terkini penyaluran bantuan sosial dan percepatan kemiskinan ekstrim. Ini ratas ini sebenarnya diinisiasi oleh BPS dengan Sesdek, ya. Itu langsung dipimpin Presiden untuk menyampaikan hasil akhir pendataan susunan semini atau PBE atau evaluasi dari 35 kabupaten kota miskin ekstrim di awal ini. Yaitu hanya di 35 kabupaten kota. NTB saya rasa tidak termasuk di dalamnya. Jadi dari sini ada kebijakan, ya, perlu diperlukan perbaikan data. Untuk 2022 dikatakan harus mencapai 25 provinsi, 212 kabupaten kota, dan pemberian bantuan tepat sasaran adalah sangat-sangat penting. Jadi data by name by address itu jadi sangat penting. Dan di sini juga saya rasa BPS juga diminta oleh Pak Presiden untuk mengupdate DTKS. Jadi DTKS ini bukan dari menteri atau apa, Pak Presiden yang minta langsung di tanggal 15 Februari ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah sebenarnya seperti apa desain untuk menurunkan kemiskinan ekstrim ini ke depan? Jadi memang target kita kan 4 di 2021, 2,5 di 2022 ini, ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 9 bulan. Kemudian di 2023 1,8 dan optimisnya itu 0,8 atau 0,7 di tahun 2024. Jadi 0% itu bukan berarti 0 Bapak Ibu, ya, tetapi 0, berapa pun itu mungkin mesti bisa menjadi perhatian kita. Jadi intinya begini, angka kemiskinan
umumnya itu mungkin nggak 0, bisa sampai 6 atau 7 gitu ya. Tetapi angka kemiskinan ekstrim diminta 0. Kenapa? Karena ini sesuai dengan SDGs juga gitu ya. Tidak ada yang kelaparan di dunia di 2030. Jadi di dunia itu mintanya tahun 2030, sedangkan Pak Presiden mintanya untuk Indonesia tahun 2024. Ada percepatan sekitar 6 tahun. Jadi yang diminta dipercepat ada yang miskin ekstrim ya Bapak Ibu, dengan GK-nya itu 1,9 PPP. Kalau di GK garis kemiskinan berapa? Itu 2,5 PPP. Jadi GK kemiskinan ekstrim itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan GK untuk kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, jadi ini perbandingan ya angka kemiskinan GK nasional dan GK ekstrim ya. Jadi angkanya itu harapan kita kalau program-program itu bagus 100%, itu memang bisa otomatis angka kemiskinan kita 2024 itu bisa sampai 0,6. Tapi kita tahu kenyataannya angka-angka program-program itu tepat sasarannya itu sangat kecil ya. Jadi apalagi updatingnya itu terakhir 2015, sedangkan yang updating dilakukan oleh beberapa Kementerian Sosial selama ini adalah updating governance-nya saja. Jadi istilahnya apakah data itu sudah punya NIK dan bagus dan sebagainya, dan updating dari daerah yang sukarela melakukan proses updating di daerahnya. Jadi itu kira-kira pesannya, sehingga data ini tidak terupdate dari sisi perankingannya. Malah di tahun 2020 akhir, ya 2021 awal, angka kemiskinan dari DTKS, angka kemiskinan atau angka miskin dan rentan dari DTKS itu sudah tidak punya peringkat lagi. Itu kira-kira. Jadi untuk mencapai yang 0% tadi, ada kebijakan extraordinary yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti apa itu? Kebijakan ini harus didukung juga oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai ya, apalagi kita kena pandemi kemarin. Ini sudah mulai perbaikan. Kemudian mengembangkan dan memutakhirkan basis data sasaran. Kenapa? Karena rumah tangga miskin ekstrim itu perlu disasar by name by address. Ya, karena mereka itu masalahnya spesifik dan harus diselesaikan by name by address. Kemudian perlu konvergensi program antar kementerian lembaga dengan program khusus dan program daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Jadi ada peran pemerintah pusat dan daerah ya, dan ada program kementerian lembaga, dan ada konvergensi anggaran dalam implementasinya di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Itu kira-kira prasyarat extraordinary ini yang harus dilakukan. Sehingga salah satunya DTKS itu menjadi permintaan dari Presiden untuk diperbaiki di tahun 2022. Kemudian apakah ada daerah-daerah atau negara-negara secara nasional, internasional, secara global berpengalaman menurunkan kemiskinan ekstrim? Ada, ya. Jadi Cina sudah bisa melakukan, Vietnam, India, dan beberapa negara lain sudah bisa melakukan itu. Apa pembelajaran dari secara global? Jadi secara global itu memang mereka itu punya program-program yang khusus mengenai mengurangi beban pengeluaran. Sama juga Indonesia juga ada program tersebut. Seperti apa? Perlindungan sosial seperti PKH, PIP, BLT sembako, jaminan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Saya rasa untuk teman-teman di BPS ini tidak asing lagi, karena ini akan dilakukan di Susenas. Hampir semua program-program yang mengurangi beban pengeluaran ini masuk ke dalam pertanyaan Susenas. Kemudian di negara lain juga ada, di Cina juga ada namanya bansos pendapatan minimum atau pensiun dasar dan sebagainya. Di India juga makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP atau subsidi makanan. Di Vietnam ada jamsos kesehatan bagi jaminan atau pengangguran, bansos lansia di sana, ada program berbasis wilayah untuk bencana dan sebagainya. Kemudian ada lagi program, pertama kurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, kedua yang meningkatkan pendapatan. Jadi ada program peningkatan penghidupan pengalaman global, Bapak Ibu, juga ada, kalau di Indonesia ada BUMDes, KUR, Padat Karya, Prakerja, UMI, asuransi ternak, tani, nelayan, dan sebagainya. Program ini sangat banyak, tetapi sekarang mungkin cakupannya itu belum tentu ke orang yang tepat. Itu menjadi permasalahan besar kita, bagaimana caranya untuk menurunkan kemiskinan ekstrim menjadi nol. Kemudian dan mengurangi kantong kemiskinan itu kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya, atau strategi lintas program. Ada di Indonesia ada pendidikan gratis, JKN, infrastruktur, sanitasi, dan sebagainya. Jadi
Jadi apa sih sebenarnya kekuatan dan prasyarat awal agar kemiskinan ekstrim ini bisa di nol? Itu sebenarnya kelembagaan. Di mana-mana di negara kita di dunia itu isunya kelembagaan, ya. Koordinasi yang kuat, minimal konflik dan kekerasan, pertumbuhan ekonomi yang positif. Di Indonesia juga kelembagaan yang kuat. Ya, perbaikan DTKS salah satu program besar kita. Harapan kita 2021 sudah dilakukan, tetapi ternyata tidak bisa dijalankan. Maka harapannya 2022 ini. Kemudian Bapak Ibu, inilah pengalaman negara-negara di dunia dalam menurunkan kemiskinan ekstrim dan ini sudah terjadi. Nah, kemudian di nasional apa kebijakan kita untuk melakukan perubahan? Jadi ini di sini termaktub langsung di sini ya. Ada pilar 1 itu komitmen pemerintah pusat seperti yang disampaikan tadi, presiden sudah berkomitmen, wakil presiden sudah, kementerian lembaga sudah. Kemudian pilar 2 ini ada tingkat konvergensi program, anggaran dan sasaran. Di sini ada seluruh KL ya, ada Kemendagri dan sebagainya, dan juga ada di tingkat daerah, ada Bapeda, lintas OPD, dari seperti apa penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan kemitraan dan sebagainya. Tetapi ada statement khusus di sini Bapak Ibu, pemantauan dan evaluasi. Jadi BPS itu di statement khusus oleh dalam kebijakan ini untuk penetapan indikator atau rujukan capaian penghapusan kemiskinan ekstrim untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi evaluasi dari semua kegiatan ini ada di tangan BPS. Jadi ini makanya Senas Maret 2021 juga waktu itu setelah ratas tanggal 15 Februari itu melalui Kemenko Ekonomi, PMK, maka BPS diminta lagi untuk melakukan Susenas panel khususnya untuk 212 kabupaten kota ya di seluruh wilayah Indonesia untuk melihat keluar masuknya rumah tangga miskin ekstrim tersebut. Kemudian sebenarnya siapa sih yang harusnya dibantu? Apakah hanya rumah tangga miskin ekstrim itu atau rumah tangga yang di atasnya juga? Kemudian seperti apa masuk keluarnya itu rumah tangga itu, apakah ke desil berapa dan sebagainya. Kemudian kerangka percepatannya seperti apa? Jadi kerangka percepatan pengulangannya itu ada baik pemerintah pusat dan daerah itu dengan menurunkan beban pengeluaran, ya, menurunkan beban pengeluaran. Dengan cara apa? Dengan bantuan sosial tadi, ya itu program nasional dan ada program daerah juga dari sisi ini apa kayak bantuan langsung tunai di desa itu juga pajak. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan eksklusif dan sebagainya. Dan kita hari ini fokus ke meningkatkan pendapatan ini atau pemberdayaan saja. Ya saya jelaskan program-programnya karena ini program ini sudah sering sekali Bapak Ibu dengarkan saya rasa. Program-program menurunkan bantuan sosial, jaminan sosial, jaring pengaman COVID, dan sebagainya. Jadi ini akan menggunakan data DKS, sedangkan ini harapannya kita bisa menggunakan data terpadu kegiatan usaha atau data-data lain yang bisa mendukung. Kemudian minimalkan tentang kemiskinan itu sosial geographical targeting Bapak Ibu. Jadi geographical targeting ini mengarahkan kepada kondisi wilayah infrastruktur dasar yang ada di wilayah ini. Mungkin kita bisa menggunakan PODES atau indeks kesulitan geografis dan informasi yang lainnya. Kemudian percepatannya, pendekatannya seperti apa? Jadi pendekatannya kita berusaha menjangkau rumah tangga miskin ekstrim itu yang belum menerima program. Ya ini harapannya mengurangi exclusion error. Jadi untuk memastikan ini ya harus mengurangi exclusion error, salah satunya memastikan rumah tangga miskin ekstrim masuk ke DTKS. Tapi kan ini perlu waktu ya. Jadi mungkin kalau BPS pun dijalankan sekarang ini paling cepat 6-8 bulan ke depan baru bisa selesai. Kemudian menjadi prioritas penerimaan manfaat program, ini penting sekali supaya rumah tangga miskin ekstrim ini bisa dimasukkan. Kemudian mengusulkan program khusus atau tambahan bagi rumah tangga miskin ekstrim yang tidak menerima program tadi, seperti bantuan penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi target kita. Kemudian ada juga prosesnya aset transfer ya, bagi kelompok miskin ekstrim dan penanganan kemiskinan wilayah untuk minimalkan kantong kemiskinan. Jadi ada perbaikan infrastruktur dasar di wilayah. Kemudian jadi dari yang ketiga permasalahan tadi, jadi istilahnya itu secara internasional maupun global kita melakukan multi intervention. Jadi intervensinya banyak di wilayah-wilayah ini, di wilayah yang sama. Kemudian semua program itu kalau bisa dijalankan dan rumah tangga itu bisa menerima lebih dari satu program. Tapi bukan program yang sama, program yang berbeda.
Misalnya bantuan sosial, kalau bisa rumah tangga itu menerima BPNT, PKH, PIP, bantuan lansia, disabilitas kalau ada, itu juga diberikan bantuan-bantuan itu. Itu kira-kira multi enterprise diarahkan ke wilayah kantong kemiskinan yang disepakati di tahun 2021 di 35 kabupaten kota, 2022 di 212 kabupaten kota. Dan di 2003 itu di 2023 di 514 kabupaten kota. Kemudian intervensinya itu sebenarnya Bapak Ibu ada yang langsung dan tidak langsung. Dan ini menyentuh ke semua kelompok lini, ya, baik dari anak-anak, usia produktif, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian programnya apa saja? Begitu banyak programnya. Sekarang ini permasalahan kita adalah bagaimana program-program ini, ya, dalam proses pendudukan beban pengeluaran ini itu bisa ke orang yang tepat. Ini permasalahan terbesar kita dari dulu, dan mungkin ini terperbaiki. Misalnya di 2000 PPLS 2011, di 2012, 2013 sudah bagus sekali program kita. Perlu update lagi di 2015, 2018, 17, 16, 17 itu sudah bagus. Tetapi setelah 5 tahun atau 6 tahun DTKS kita sudah perbaiki, maka ini akan menjadi permasalahan besar lagi, ya. Karena untuk rumah tangga miskin ekstrim itu harus tepat sasaran programnya. Kemudian apa desain program besarnya dari sisi nasional? Jadi ada konvergensi, ya, konvergensi dari sumber pembiayaan pemerintah dan pusat yang mencapai level desa-desa tersebut. Jadi desa-desa prioritas, kemudian daerah-daerah prioritas, baik dari belanja pusat, belanja daerah, itu semua menerima program-program ini. Kemudian secara makro Bapak Ibu, kebijakan ini adalah melakukan proses pemantauan dan evaluasi, semua dipantau. Jadi ada baik dari inputnya, prosesnya, outputnya, dan evaluasinya. Itu selalu dilakukan proses evaluasi untuk semua tahapan-tahapan kegiatan ini, Bapak Ibu. Jadi salah satu evaluasinya ini ya udah itu kita dapatkan dari Susenas. Jadi Susenas ini salah satu menjadi kunci kunci evaluasi dari percepatan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi di sini ada indikator dampak, output, dan proses. Dan indikator dampaknya itu ya penurunan tingkat kemiskinan ekstrim kita dapatkan dari Susenas. Jumlah kelompok miskin ekstrim juga, kemudian jumlah kabupaten kota yang berhasil menurunkan itu juga ini. Jadi indikator impact ini semua dari Susenas, Bapak Ibu. Nah, keluarannya apa? Kelompok miskin ekstrim berhasil teridentifikasi dan sebagainya. Ini mungkin dari perbaikan-perbaikan program-program tadi yang sedang dilakukan secara masif, dan hampir semua kementerian lembaga terlibat untuk mengurangi kemiskinan ekstrim ini. Kemudian dari sisi proses juga melakukan identifikasi dan sebagainya. Oke, jadi sekarang posisi kita sudah di lingkaran yang kedua ini, Bapak Ibu, di 2022 ini ada di 212 kabupaten kota. Kenapa ya 212? Apakah ini ada hubungannya dengan 212? Enggak, Bapak Ibu. Jadi kemarin itu kebetulan waktu kami memilih 212 ini sebenarnya seandainya sebenarnya di 35 kabupaten kota itu sebenarnya angka kemiskinan untuk 20% miskin ekstrim ada di 35 kabupaten kota tersebut. Tetapi kemarin itu intervensi tahap kedua 211 ini ternyata 75% penduduk miskin ekstrim ada di wilayah ini, di wilayah 212 ini. Nah, jadi ini kira-kira programnya sekarang itu dikuatkan ke pemberdayaan dan peningkatan kinerja pensasaran melalui perbaikan data. Sekarang ini contoh data ini juga dari Susenas kita olah, Bapak Ibu. Seperti apa angka kemiskinan di 35 wilayah ini prioritas, yaitu sekitar 20% populasi miskin ekstrim itu ada di 35 wilayah prioritas tahap pertama. Selanjutnya, yang 212 ini adalah 75% rumah tangga miskin ekstrim ada di 212 wilayah prioritas yang kita sampaikan tadi. Kemudian di sini ada nggak di NTB? Ya, itu kita cek, ya. Kita cek ada, Bapak Ibu. Jadi untuk 212 ini itu di NTB itu ada sekitar 8 kabupaten kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Di sini Pak Ardi, kok angkanya itu menggunakan ini saya masih kelihatan share screen saya? Masih, Pak. Oke. Jadi di sini ada rumah tangga data terpadu kesejahteraan sosial DTKS tahun SK 8 tahun 2019, ya. Itu Oktober ini 2019. Itu
angka kemiskinan ekstrim ini, miskin ekstrim ini kita ambil dari sana berdasarkan desil nasional. Jadi istilahnya kalau 10% penduduk, contohnya angka kemiskinan saja ya, kalau angka kemiskinan nasional 10% atau 9,78, di Lombok Barat itu berapa persen angka kemiskinannya? Nah gitu kan, itu kan pasti bukan 10% kan, di nasional 10%, di Lombok Barat itu pasti sekitar berapa? Apakah 15 atau berapa gitu. Jadi distribusi itu sudah dipertimbangkan gitu ya. Jadi angkanya kita ambil dari Susenas, jiwanya kita ambil dari DTKS waktu itu berdasarkan persentil yang disebutkan di dalam Susenas itu ya. Jadi miskin ekstrim di Lombok Barat itu sekitar 30 ribuan ya, 30 ribuan ya dari DTKS itu, walaupun source-nya itu tetap dari Susenas. Jadi ibaratnya gelasnya itu Susenas, siapa di mananya itu dari DTKS waktu di awal-awal ya. Yaitu 30.500 di Lombok Barat. Itu makanya daerah ini terpilih menjadi daerah prioritas miskin ekstrim 212. Jadi di Kota Mataram ada berapa? 6.500 rumah tangga ya. Kemudian kalau 25% terbawahnya berapa? Ini angka 25% terbawah. Total DTKS-nya berapa? Ini total rumah tangga DTKS di daerah tersebut. Tapi kondisi data terakhir update yang tersedia di SK 8 tahun 2019. Kemudian apakah mereka menerima program? Ini kalau kita asumsikan DTKS update ya. Jadi istilahnya dari 30.000 rumah tangga miskin ekstrim ini hanya 28.000 yang terima program sembako ya. Kemudian dari tahun 30.000 rumah tangga miskin ekstrim di Lombok Barat ini hanya 20.000 program PKH. Jadi ibaratnya masih banyak ya rumah tangga miskin ekstrim yang tidak menerima program ini secara komplit. Ini salah satu yang disebut dengan exclusion error. Kenapa program ini datanya juga harus diperbaiki, karena fakta programnya juga tidak mengena kepada rumah tangga miskin ekstrim. Itu yang terjadi. Terus dari mana sumber datanya? Sama, sumber datanya DTKS. Tetapi Bapak Ibu, evaluasi ini adalah dari Susenas. Artinya apa? Sumber datanya itu statis 2015. Kalau ada yang update silakan update, kalau enggak. Akhirnya penerima programnya statis, nggak diganti-ganti. Sedangkan evaluasinya dinamis setiap bulan Maret dan September. Jadi evaluasi dinamis, harusnya programnya juga dinamis. Harusnya sekarang bisa mendapatkan, kalau dia itu sudah keluar dari kemiskinan, dia itu tidak mendapatkan lagi dan sebaliknya. Itu yang terjadi sekarang itu. Missing kenapa? Kenapa ya? Program ini kurang tepat. Ya karena memang penerimanya itu saja dan tidak diperbaiki penerimanya ini. Malah kemarin itu kita berkunjung ke Temanggung, Bapak Ibu. Dari situ kita lihat bahwa, Pak, apakah penerima PKH itu warga negara eksklusif di negara ini? Kenapa Pak? Pertanyaan kita. Mereka itu sudah 8 tahun menerima program PKH, terima program BPNT, terima program. Jadi mereka ini seolah-olah anak emas negara ini katanya. Jadi istilahnya kapan? Jadi mereka itu, masyarakat di daerah itu baunya, bisa nggak ada, ya kalau yang sudah nggak berhak bisa dikeluarkan, kalau ada yang berhak itu kalau bisa dimasukkan. Jadi ini sebenarnya mekanisme dari sisi program. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu penjelasannya kenapa kita penting updating data ini dan harusnya ada sistem di daerah untuk setiap program untuk updating data ini. Kemudian ini hasil SPBE kemarin Bapak Ibu ya. SEPBS ya, survei efektivitas program bantuan sosial. Awalnya kita bilang Susenas Mini Desember. Jadi memang menunjukkan semuanya bahwa program ini tidak efektif, Pak. Program yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk top up ya. Ya, jadi secara nasional ya itu 21 kabupaten kota mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrimnya dari Maret ke September ya. Sedangkan 14 kabupaten malah mengalami peningkatan dan penurunan nggak terlalu signifikan. Jadi dari 35 kabupaten ini, penurunan tertinggi kemiskinan ekstrim terjadi di 6 kabupaten, yaitu Indramayu, Kebumen, dan daerah-daerah yang Ladijaya dan Puncak Jaya. Ini kira-kira peta fakta dari Susenas yang menjadi dasar kebijakan ya top up itu nggak akan dilakukan lagi tahun ini, ya karena tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan ekstrim. Contoh kenapa? Setelah dicek, bantuan sosial rutin itu, Bapak Ibu, itu mensasar semua kelompok masyarakat, baik kelompok tidak mampu maupun kelompok mampu. Itu masalahnya. Nah, jadi realisasi penyaluran top up kemarin, ya top up itu misalnya apa?
BPNT ditambahkan lagi 300.000 per bulan, ditambahkan 2 bulan jadi 600.000 ya, itu nggak akan terjadi ya. Jadi efektivitasnya itu bukan ke orang yang tepat yang diberikan. Faktanya apa? Ini Pak. Jadi semua desil menerima program top up ya di tahun 2021 Desember itu ya, penjelasannya mengatakan jadi top up itu masih rendah persasarannya ya, karena persasaran yang digunakan bersumber dari TKS yang tidak lagi memiliki peringkat kesejahteraan kondisi terakhir. Jadi sebenarnya peringkat ini penting sekali, terutama di negara-negara yang angka kemiskinan sudah rendah dan atau yang targetnya adalah untuk penurunan kemiskinan ekstrim ya. Itu kalau menurut, jadi harus ke orang yang tepat. Ini jadi masalah besarnya. Kemudian ini hasil survei BPS. Kemudian dengan kebijakan ini akhirnya ya dibuatlah nanti kebijakan tadi, upaya penurunan kemiskinan ekstrim membutuhkan data yang akurat terkini ya. Untuk kemudian DTKS yang merupakan data dasar kepesertaan tidak lagi memiliki peringkat ya. Jadi Bapak Ibu, kami mencari alternatif sementara. Alternatif sementara itu apa? Kita ada data PK BKKBN ya, pendataan keluarga BKKBN kondisinya tahun bulan Mei atau Juni tahun 2021 ya. Ini mungkin bisa menjadi dasar kita untuk menjadikan dasar untuk membuat perankingan, karena DTKS itu tidak membuat rankingan. Jadi apa bisa? Ternyata bisa Pak. Jadi walaupun dengan DTKS kita bisa padankan dengan Susenas itu bisa sampai 48 variabel, kalau dengan PK BKKBN ini kita bisa menggabungkan sekitar 25 variabel gitu. Jadi istilahnya untuk aset di DTKS komplit, di sini tidak komplit, hanya satu variabel saja. Untuk misalnya jumlah luas lahan, luas rumah yang digunakan itu tidak bisa dimanfaatkan karena memang dari PK itu kita dapatkan datanya itu overestimate estimasinya. Jadi jauh lebih secara rata-rata distribusi itu jauh lebih luas data luas rumah di PK BKKBN dibandingkan Susenas. Ya kenapa? Karena mungkin beda konsep untuk pengukurannya. Jadi kami ibaratnya kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kita coba optimalkan data PKBK ini untuk rankingan. Jadi dengan informasi sosial ekonomi keluarga yang dari PK ini, ya sementara ini, bisa nggak memperbaiki sasaran awal dari DTKS, walaupun kualitasnya tidak sempurna DTKS. Jadi bisa, ya. Jadi kita coba sasaran program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi nanti kita rencananya data PKKBK ini kan sekitar 64 juta keluarga. Ya, dari 78 jadi 80 juta keluarga. Jadi istilahnya mereka ini rumah tangga yang dikumpulkan jauh lebih banyak, kemudian kualitasnya juga kita sudah lihat gitu ya. Jadi untuk sementara sebelum DTKS diperbaiki, maka PKBKBN ini harus digunakan sementara untuk program-program terutama untuk pemberdayaan. Tetapi untuk program peningkatan pengurangi beban pengeluaran, kita harus menggunakan data DTKS. Jadi data ini akan digunakan nanti seandainya bisa dipadankan dengan DTKS, kemudian ada peringkat dari DTKS itu, jadi angka peringkat itulah baru mungkin untuk perbaikan program. Tapi itu kita butuh waktu lagi ya, itu sekitar mungkin dalam semester pertama ini baru kita bisa perbaiki itu. Jadi itu kira-kira alternatif yang kedua kan. Jadi sesuai kesepakatan rapat dengan Wakil Presiden kemarin ya, 15 Februari, Golkar telah berkoordinasi dengan BKKBN, Kemendagri ya, BPS untuk pemodelan pemeringkatan, dan kita lakukan uji petik PK BKKBN ini di 3 wilayah dan dipadankan dengan Dikcapil, dan kita sudah mendapatkan pemeringkatan di 212 kabupaten kota yang menjadi prioritas tadi. Kemudian seperti apa kita melakukan proses pemeringkatan ini Bapak Ibu? Itu sama dengan kita lakukan proses pemeringkatan di DTKS dulu. Jadi timnya juga yang sama, dan tahapan pemeringkatan ini bukan murni dari nol ya, tetapi dari modeling DTKS 2011, diperbaiki DTKS 2015, kemudian kita juga sedang menyiapkan perbaikan modeling DTKS tahun 2021 ya, dengan di Desember 2020 dengan BPS pusat dan sebagainya. Dari data itulah, dari modeling itulah kita coba revisi dalam waktu 1 bulan, kita bisa mendapatkan pemodelan untuk 212 kabupaten kota ini. Sebenarnya untuk 514, tetapi dari data yang sudah kita terima itu 212. Kemudian
Jadi dari 212 itu Bapak Ibu itu tidak termasuk daerah Jakarta Utara dan Intan Jaya, karena Jakarta Utara itu mereka tidak melakukan pendataan ke PK-nya ya tahun kemarin, jadi mereka itu akan perbaikan tahun ini, dan Intan Jaya waktu itu karena rusuh, jadi kita dapatkan desil 1 itu sekitar 3,5 juta rumah tangga ya, dari harusnya desil 1 itu sekitar 6 jutaan ya seluruh Indonesia ya. Jadi 3,5 juta ini dari 212 kabupaten kota tadi, dan desil 1 ini akan menjadi target untuk percepatan peluang kemiskinan ekstrim di wilayah-wilayah ini. Kemudian apa saja sekarang tahapan yang sedang kita lakukan, Bapak Ibu sedang melakukan. Jadi sedang kondisi hari ini kita sudah serahkan rankingnya ke BKKBN, kita padankan NIK dengan Dukcapil, itu tahapannya sedang berjalan ya. Kemudian ini penyiapan Pokja data. Ya, jadi akhirnya data ini bisa dimanfaatkan kementerian lembaga dan pemerintah daerah nantinya. Kemudian ini sedang dilakukan pemadanan perankingan DTKS tadi ya, dengan BKKBN dengan DTKS nantinya, supaya nanti penerima miskin ekstrim dari DTKS itu sudah ada rankingnya, sehingga bisa dipilih siapa yang harusnya menerima untuk kondisi terakhir sebelum DTKS diupdate oleh BPS. Kemudian data ini juga akan diserahkan nanti ke BPS ya, terutama untuk seandainya DTKS itu akan diupdate, ini bisa menjadi playlistnya, salah satu playlist informasi awal untuk perbaikan-perbaikan ini. Kemudian pemadanan hasilnya dan mengusulkan data calon penerima baru ya dari DTKS nanti setelah setelah data ini kita serahkan ke DTKS, dipadankan dengan DTKS gitu. Jadi akhirnya DTKS itu punya ranking lagi informasinya. Kemudian Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, data sudah diperbaiki, tetapi ada informasi sementara dengan PK BKKBN yang sudah diperingkatkan. Jadi kalau secara undang-undang untuk mengurangi beban tadi itu kan bisa langsung harus dari DTKS. Jadi data itu kita padankan dengan DTKS. Terus bagaimana kalau untuk yang pemberdayaan peningkat itu secara undang-undang nggak diwajibkan dari DTKS. Jadi mungkin data PK ini bisa langsung digunakan ya. Jadi untuk program-program apa? Untuk peningkatan pendapatan itu Bapak Ibu, pemberdayaan ekonomi itu ada namanya padat karya ya. Semua penerima bansos kecuali anak usia sekolah termasuk PK itu jenis pekerja sesuai dengan keterampilan, ini akan ada program padat karya di desa. Ada peningkatan keterampilan, ada transfer aset, ada pendampingan dan penguatan. Jadi begini Bapak Ibu, jadi program-program padat karya itu ya, atau program-program yang membutuhkan pendampingan itu secara hasil risetnya minimal itu dibantu itu sekitar 18 bulan ya. Jadi kalau apapun nama program-program pemberdayaan, pendampingan itu minimal 18 sampai 24 bulan. Kalau pendampingnya kurang dari itu hampir rata-rata kurang efektif program tersebut. Ini sebenarnya yang harusnya dilakukan, jadi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan program-program seperti ini. Mungkin masih ada waktu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian apalagi program yang sedang kita peningkatan pendapatan ini ya, produktivitas kemiskinan tadi, pemberdayaan itu kita ada peningkatan pendapatan ya melalui infrastruktur dasar, modal padat karya, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan, ada peningkatan kapasitas UMKM. Jadi memang untuk peningkatan pendapatan ini biasanya program jangka menengah dan panjang. Tetapi bagaimana program ini untuk quick win, percepatan peluang kemiskinan itu juga bisa digunakan. Jadi akhirnya peningkatan pendapatan melalui padat karya ini adalah salah satu yang paling mungkin digunakan untuk percepatan peluang kemiskinan ekstrim. Kemudian Bapak Ibu, apa saja program-programnya? Itu adalah program padat karya desa nantinya ya. Itu outputnya sarana prasarana, jasa pelayanan publik, lapangan pekerjaan. Jadi padat karya desa ini menggunakan dana desa ya. Ya, jadi asal program itu dari pemerintah desa dan sudah diberikan wewenang ke desa untuk menggunakan anggarannya untuk padat karya desa. Kemudian ada padat karya sektoral, ini ada dari masing-masing kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, kemudian Kemenaker untuk program-program ini. Kemudian ada program pengalihan aset produktif, ini juga ada dari Kemenaker dan sebagainya. Setelah pelatihan diberi aset, kemudian penyediaan infrastruktur dasar. Ini PUPR, jadi Bapak Ibu PUPR ini menggunakan program infrastruktur dasar dan nanti saya coba contohkan apa yang sedang dijalankan oleh PUPR untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan mereka atau penyelesaian masalah infrastruktur dasar ini. Kemudian ada pelatihan, ada pendidikan vokasi, ini saya rasa bisa dibaca saja. Jadi tapi semua program-program ini sedang dijalankan, ya.
Kemudian ada peningkatan kapasitas UMKM. Jadi saya rasa ini teman-teman di BPS kan mungkin jarang menyentuh program-program seperti ini ya. Tapi banyak sekali program-program ini. Permasalahan kita apa? Pemerintah pusat, kementerian lembaga punya program-program besar ini, tetapi pemerintah kabupaten kota dan provinsi kadang-kadang tidak mendapatkan advokasi yang detail atau yang dalam untuk program-program ini. Dan pemerintah daerah, apa sih sebenarnya kata kunci yang perlu kita lakukan untuk percepatan peluang kemiskinan? Jadi apa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa kita lakukan? Bagaimana yang pertama sebenarnya program dari pemerintah pusat ini sudah besar sekali. Jadi kalau 2021 sampai 400 triliun Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana supaya pemerintah daerah itu mungkin untuk Bapak Kepala BPS Kabupaten Kota dan Bapak Kepala BPS Provinsi, bagaimana pemerintah Kabupaten Kota itu menyediakan monitoring atau proses monitoring untuk semua program pusat yang ada di daerah. Ya, jadi perlu dukungan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing dinas untuk memonitoring semua anggaran pusat di daerah agar program itu bisa tepat sasaran, ya, tepat sasaran dan bisa menyentuh ke rumah tangga yang tepat agar kemiskinan itu bisa berkurang. Itu yang sangat kurang sekarang ini terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. Jadi mungkin itu peran-peran yang penting. Jadi akhirnya apa? Bagaimana pemerintah daerah bisa memahami semua program pusat dan daerah sehingga di daerah itu bisa lebih optimal. Jadi begini Bapak Ibu, jadi bagaimana pensasarannya ya? Jadi pensasarannya sekarang ini Bapak Ibu ada pembasaran langsung dan tidak langsung untuk program-program ini ya. Jadi diperlukan ekosistem kondisi usaha yang memungkinkan. Jadi ada pensasaran di 212, ada pensasaran kawasan kecamatan dan ini ya. Jadi memang awalnya kita menggunakan DTKS, tapi mudah-mudahan seminggu belakangan ini karena PK BKKBN itu juga sudah selesai. Jadi secara kuotanya itu kita bisa menggunakan PK BKKBN dan Kodes, Bapak Ibu. Kemudian ada pensasaran langsung, itu bisa dengan PK BKKBN atau updating dari DTKS nanti setelah ada dirankingkan, atau updating DTKS nanti setelah BPS selesai mendata di lapangan. Kemudian kita juga menentukan lokasi-lokasi. Jadi istilahnya di samping targetingnya itu individu siapa di mana, kita juga targetingnya lokasi. Jadi untuk lokasi ini apa sumber datanya? Sumber datanya itu Podes dan PK BKKBN atau DTKS. Jadi ini untuk melihat mereka itu baik kuadran. Ini hal sederhana saya rasa untuk teman-teman BPS. Jadi kadang-kadang nggak perlu terlalu rumit, untuk sederhana saja kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ini contohnya misalnya rata-rata IKG-nya berapa, kabupaten kecamatannya, jumlah DC1-nya berapa. Maka daerah-daerah yang IKG-nya tinggi ya, yang DC1-nya tinggi ya, seperti kuadran ini itulah daerah kantong yang harusnya diselesaikan dulu dari sisi level kecamatan. Jadi kalau ada targetingnya kecamatan seperti ini caranya. Dan hal-hal ini Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Jadi apa saja ya itu padat karya atau kapasitas UKM ini yang dilakukan untuk pemberdayaan. Jadi saya fokus di sisi pemberdayaan, bukan pengeluaran tadi ya. Jadi memastikan konvergensi program ini itu dilakukan. Kemudian DC1 di bawah 40% ini menjadi fokus untuk pemberdayaan di wilayah-wilayah kantong kemiskinan 212 ini. Jadi Bapak Ibu secara paparan penutup saya, jadi kemiskinan ekstrim ini extraordinary karena mintanya itu hanya tinggal waktu kita 2 tahun lagi atau 2,5 tahun lagi ya. Presiden Wakil Presiden berkomitmen untuk ini. Jadi implementasinya itu ada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan perlu delivery yang pas untuk semua program-program tersebut. Artinya apa? Harus ada data yang paling terupdate. Jadi ini kira-kira arahan Pak Presiden dan penutup dari sini. Dan sedikit lagi sebagai informasi, kami sudah menganalisis ya profil kemiskinan ekstrim untuk seluruh 212 kabupaten kota. Fokusnya untuk untuk NTB, saya mungkin bisa sampaikan nanti ya. Itu ada di sini linknya, nanti saya sampaikan juga ya, nanti bisa dicek itu kalau mau analisis detailnya. Dan Bapak Ibu, contoh program pemberdayaan yang baru dipaparkan tadi pagi ya, yang ini sedang dijalankan adalah namanya P3TGIE. Kementerian PUPR itu melakukan rencana pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi ya. Itu di mana di NTB itu ada 7
lokasi ya. Ya, 7 lokasi, jumlah lokasinya ada 170, estimasi serapan tenaga kerjanya ada sekitar 5.440. Jadi lokasinya di mana? Itu di daerah miskin ekstrim yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada program lagi prakerja ini, contoh program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas untuk pelatihan ya. Ini memanfaatkan kartu prakerja sebagai bantuan biaya pelatihan, bantuan insentif. Ini juga diutamakan untuk daerah-daerah 212 ini diutamakan sebagai penerimanya. Kemudian ada pelibatan dunia usaha juga ya, jadi arahan Presiden Wakil Presiden. CSR juga kita fokuskan nanti di 212 kabupaten kota ini. Itu kira-kira Bapak Ibu. Dan satu lagi isu yang paling hot adalah bahwa pengentasan kemiskinan ekstrim ini merupakan target global dan ini akan menjadi action plan-nya itu yang kita lakukan di Indonesia ini akan disampaikan di G20 nanti ya. Jadi istilahnya yang kita kerjakan ini akan disampaikan di G20 dan menjadi salah satu isu khusus untuk G20 yang akan dilaksanakan Oktober atau November nanti di Bali. Kemudian pemeringkatan kesejahteraan hasil PK untuk NTB tadi ya, untuk daerah tadi ini sudah ada DC 1-nya. Tapi ini Bapak Ibu, ini DC 1 kabupaten kota ya. Jadi berapa sih rumah tangga Lombok Barat DC 1 kabupaten kota, ada BNMB-nya dari BKKBN ini angkanya. Jadi mungkin angka ini nanti dari BKKBN atau dari Pokja Data, tapi Bapak Ibu sudah bisa melihat informasi ini ya. Sebenarnya gelasnya ini dari Susenas ya, tetapi isinya itu kita ambil dari BKKBN dan ini ada BNMB address untuk rumah tangga yang masing-masing DC 1. Padahal misalnya di Lombok Barat ya, angka kemiskinannya misalnya berapa? 20% seandainya. Seandainya angka kemiskinan 20%, berarti yang miskin itu ya DC 1 dan DC 2. Angka kemiskinan ekstrimnya berapa? Misalnya cuma 10%, maka yang kita ambil DC 1 saja. Seperti itu kira-kira untuk membaca data ini. Dan sebaran kecamatan prioritas ini ada Bapak Ibu ya, untuk Nusa Tenggara Barat. Ini kita sudah serahkan ke Kemenko Perekonomian, yaitu kira-kira datanya. Ya, untuk Lombok Timur itu kecamatan Terara, ini yang prioritas 1 ya, yang menjadi prioritas utama. Nah, itu kira-kira. Terus bagaimana proses pemilihannya? Ini tadi tahapannya seperti ini. Jadi ini ada semua. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa dimanfaatkan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ardi atas paparannya. Perlu kami informasikan bahwa ini adalah sharing knowledge sampai hari ini, selama dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Pesertanya paling banyak loh Pak. Ada sampai 197 orang. Terus pesertanya ada dari Sumatera sampai Papua, ada juga dari instansi lain. Nah, ini jadi karena materinya ekstrim, yang menyampaikan ekstrim, moderatornya juga ekstrim tentunya ya kan. Setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ardi, mungkin ada dari teman-teman dari peserta sharing knowledge kita kali ini yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan raise hand. Sebentar. Mungkin 3 orang dulu kita beri kesempatan untuk sesi pertama ini. Oke, yang pertama mungkin karena belum ada yang lain ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Jainuri. Silakan Pak Jainuri. Baik, terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Ardi yang sudah